Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama tentunya marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, kesehatan, kesempatan, umur panjang yang Allah berikan kepada kita sehingga pada subuh yang indah ini kita dapat melaksanakan perintah Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga jamaah subuh kita ini dicatat Allah sebagai amal solih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan sudah semakin dekat. Ramadan itu adalah bulan festival. Ramadan itu adalah olimpiade ibadah bagi ahli-ahli takwa. Tidak akan pernah mungkin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, utamanya puasa, apabila orang itu bukan orang yang bertakwa, apabila orang itu bukanlah orang yang beriman. Islam saja tidak cukup untuk melaksanakan puasa, karena ibadah puasa adalah ibadah yang sirriyah. Tidak ada orang yang mengetahui. Ibadah yang lain semua orang bisa mengetahui. Kita sholat berjamaah di Masjid Al-Furqan, banyak orang yang tahu kalau kita sholat jamaah. Kalau ibadah zakat, sedekah, infak, itu juga ada orang yang tahu, minimal orang yang menerima zakat kita. Ibadah haji apalagi banyak orang yang mengetahui. Tapi ibadah puasa hanya kita dan Allah sajalah yang mengetahui. Maka dari itu di dalam surat Al-Baqarah 183 perintah kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, didahului dengan wahai orang-orang yang beriman. Karena orang Islam yang tidak punya iman atau tipis keimanannya tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah puasa. Banyak ibadah-ibadah di bulan Ramadan besok. Pertanyaannya kemudian, kita ketika menghadapi Ramadan esok ini, apakah kita sudah mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, seperti seorang atlet ketika mengikuti sebuah kejuaraan atau olimpiade? Karena pada dasarnya Ramadan adalah olimpiade bagi ahli takwa. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat bagaimana kepintaran kita. Allah tidak melihat pula apa warna kulit kita. Allah tidak melihat suku apa kita itu. Allah tidak melihat kita itu jamaah atau ahwal, orang Arab atau bukan. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau olimpiade tentunya isinya lomba. Yang ngapain juga kita lomba? Memang demikianlah jargon ibadah di dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah 148 Allah berfirman satu kalimat yang kita sudah
awal semua, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ibadah itu pada dasarnya adalah sebuah perlombaan. Maka dari itu tepatlah apabila Ramadan disebut sebagai olimpiade, perlombaan bagi ahli takwa. Untuk apa? Mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya kemudian, orang yang ikut olimpiade, seorang atlet yang ikut olimpiade, apakah ujuk-ujuk datang ke arena olimpiade langsung ikut lomba dan bisa menang? Mustahil. Orang itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Biasanya 1 tahun sebelumnya mengikuti training center. Seorang atlet olimpiade setidaknya akan berlatih 1 hari 6 sampai 8 jam setiap harinya. Bayangkan persiapan yang harus dikerjakan oleh seorang atlet itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita menghadapi perlombaan-perlombaan di bulan suci Ramadan, yang mana perlombaannya tidak cuma 1 hari, tetapi 30 hari lamanya, sehingga stamina kita juga harus bagus. Apa saja lomba-lombanya? Tentu yang pertama adalah puasa. Kalau kita tidak pernah berlatih puasa, ujuk-ujuk langsung puasa, tubuh akan susah menyesuaikan kebiasaan yang ujuk-ujuk kita kerjakan. Orang yang tiba-tiba berpuasa di hari pertama itu pasti akan mengalami detoksifikasi, biasanya pusing-pusing. Jangan sampai kita sebelumnya tidak pernah berpuasa, langsung puasanya per tanggal 1 Ramadan. Tentu banyak halangan hambatan yang kita hadapi. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melaksanakan puasa yang paling banyak, tentunya di luar bulan Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Demikian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan, dan Rasulullah paling sering berpuasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Sya'ban itu lek wong Jawa nyebutnya sasi ruah. Kok saged Sya'ban dadi ruah niku? Kira-kira ada nggak hubungannya sama arwah? Ruah niku singkat dari aru-aru arwah, ruru arwah, memperdulikan arwah leluhur. Biasanya di Jawa ini ada kebiasaan kirim doa resik-resik kuburan. Namanya kegiatan apa niku? Arwah. Nyadran. Ini nek desa-desa. Kalau di sini di kota insya Allah membuatkan nyadran. Nah, meskipun kirim doa tidak harus di bulan Sya'ban, setiap hari kita habis sholat juga kita mendoakan orang tua simbah yang sudah meninggal dunia. Yang pertama puasa, yang kedua baca Quran, karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran itu sebagai hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Di bulan suci Ramadan, bacaan Al-Quran kita akan dilipat gandakan pahalanya. Pahala membaca 1 huruf itu 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukanlah 1 huruf. Alif Lam Mim adalah 3 huruf. Jadi insya Allah 3 kali 10 kita membaca Quran Alif Lam Mim, kita mendapatkan
Lalu bagaimana kita akan menjadi pemenang-pemenang lomba mendapatkan medali ahli takwa di bidang membaca Al-Quran apabila kita tidak mempersiapkannya dengan baik? Bagaimana Bapak Ibu targetnya Ramadan khatam berapa kali? Monggo silahkan dijawab masing-masing. Ada mungkin yang sekali, ada yang 2 kali. Pertanyaannya lagi, sekali atau 2 kali itu bareng-bareng, rombongan atau sendiri? Kalau rombongan tentunya bacaan Quran kita sangat sedikit. Sebagai pembanding, juara-juara Olimpiade Ramadan, sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, rata-rata sahabat itu khatam Quran 3 hari sekali. Jadi Ramadan para sahabat Nabi rata-rata khatam 10 kali. Sahabat Utsman bin Affan khatam Quran setiap hari. Apakah kita mampu berlomba dengan para sahabat Nabi? Kalau bisa, insya Allah derajat kita di sisi Allah sama dengan beliau sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Gelarnya adalah Allah ridho kepada mereka. Masya Allah. Nah, sekarang bagaimana kita kalau bisa habis sholat 5 waktu kita baca ya minimal 2 lembar. 2 lembar itu berarti 4 halaman. Kalau itu kita kerjakan 2 lembar atau 4 halaman ba'da sholat 5 waktu, berarti kali 5 sama dengan khatam 1 juz setiap hari. Yang belum bisa baca Quran, monggo masih ada kesempatan mempersiapkan di bulan Sya'ban. Ada metode macam-macam. Yang paling mudah metode Iqra. Sudah diuji cobakan dulu ketika Iqra yang diciptakan oleh Pak As'ad Humam Kota Gede, dicoba di ibu-ibu, bapak-bapak lansia usia 60 tahun ke atas di Gunung Kidul. Dari mulai nol kutul tidak tahu apa-apa, setelah 24 jam belajar besoknya sudah bisa baca Quran. Tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Al-Quran. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Kemudian apalagi Salat malam kita. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan dengan iman, ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah saja, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lalu. Ya, salat tarawih akan kita kerjakan 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nah, latihannya salat tahajud kita. Salat tahajud kita apakah sudah 11 rakaat? Kalau belum, mari kita latih. Kemudian salat tarawih, imam yang paling bagus itu imam yang bacaannya panjang atau yang pendek? Kalau ibu-ibu pilih yang panjang atau yang pendek? Yang favorit yang panjang-panjang ya. Jadi nanti imam sholat tarawih paling betul 1 juz, kira-kira berapa? Kuat atau betul? Insya Allah kuat ya. Nah, bagaimana kita akan menjadi pemenang-pemenang Olimpiade Ramadan? Maka kita sekarang berlatih sholat malam. Demikian pula dengan lomba yang terakhir, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Besok kita akan membayar zakat, minimal zakat fitrah. Zakat mal biasanya juga nisabnya, haulnya itu 1 tahun, pas biasanya di bulan Ramadan, biar ingat ya.
Bagaimana dengan infak sedekah kita? Mari kita persiapkan agar besok infak sedekah kita juga sukses dan kita mendapatkan medali takwa di bulan suci Ramadan. Untuk itu marilah kita manfaatkan bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan Olimpiade Ramadan yang penuh dengan perlombaan ibadah yang medalinya adalah cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.